Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan di Minggu Advent yang pertama ini. Kita kembali ada dalam perjumpaan iman sebagai keluarga di tengah-tengah situasi yang masih sama-sama kita gumuli. Dan dalam ibadah keluarga saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari satukan hati, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami teduhkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Mengucap syukur berterima kasih untuk kuasa kasih Tuhan yang melayakkan kami kembali mengalami persekutuan dengan Tuhan di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami. Saat ini Tuhan kami akan beribadah kepadamu yang di dalamnya kami juga akan belajar dari firman. Oleh karena itu ya Tuhan, sertai berkati kami, serta mampukan kami sehingga kekayaan firman yang akan kami baca dan renungkan di tengah-tengah keluarga rumah tangga kami masing-masing. Sungguh-sungguh kami pahami, kami maknai sebagai cara Tuhan memberkati kami. Oleh karena itu Tuhan bersabdalah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, bacaan Alkitab dalam ibadah keluarga di malam hari ini terambil dari kitab Matius pasal 9, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13. Matius pasal 9 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-13, firman Tuhan yang berkata demikian. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan ketika kita boleh ada di Minggu Advent yang pertama. Di dalam penghayatan akan kasih kebaikan Tuhan yang melayakkan kita boleh ada hingga saat ini. Mari kita mengimani bahwa ini adalah juga cara Tuhan untuk memanggil kita untuk senantiasa mempersiapkan kehidupan kita merespon karya agung yang Allah percayakan bagi kita di tengah-tengah karya pelayanan kita di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, jujur ketika kita melihat di dalam kehidupan kita, kecenderungan manusia menganggap bahwa dirinya lebih baik atau lebih benar dibandingkan dengan orang lain. Fenomena ini akhirnya membuat kita tidak nyaman ketika kita harus bergaul dengan orang-orang yang menurut kita kurang baik. Bahkan kita merasa takut nanti dibilang ikut menjadi tidak baik. Takut nanti diperlakukan atau dianggap tidak diterima di lingkungan atau komunitas, misalkan keluarga, persekutuan, masyarakat, dan lain sebagainya. Kalau kita melihat pada konteks ini, mungkin pertanyaannya apakah memang situasi ini benar seperti itu? Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, berangkat dari Injil Matius pasal 9 ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-13, ini tidak dapat dipisahkan dari ayat 1 sampai ayat 8 dari pasal 9.
bagaimana ketika ditampilkan kepada kita sikap yang dilakukan oleh Yesus ketika Yesus selesai menyembuhkan orang yang lumpuh. Reaksi atas apa yang Yesus lakukan, bagaimana ketika Yesus berjumpa dengan Matius, kemudian Yesus mengajak Matius dengan berkata, "Ikutlah aku." Bagian ini mau mengatakan bahwa Yesus bukan hanya bertanggung jawab memulihkan secara fisik dari manusia, tetapi atas tindakan pemanggilan terhadap Matius yang Yesus lakukan mau mengatakan bahwa apa yang Yesus lakukan untuk memulihkan keseluruhan kehidupan kita sebagai umat ciptaannya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, tindakan yang Yesus lakukan ketika Yesus mendatangi Matius dan bagaimana Matius merespon secara positif pemanggilan Yesus, dan juga ketika Yesus datang di rumah Matius, bahkan perikop kita menyajikan bahkan pemungut cukai yang lainnya juga datang dan duduk makan bersama dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan, atas apa yang dilakukan oleh Yesus ternyata ada pihak yang bereaksi. Siapa pihak tersebut? Perikop kita menampilkan kepada kita yakni bagaimana pikiran orang-orang Farisi. Pikiran mereka yang mempertanyakan bagaimana pilihan dan sikap Yesus. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh Yesus itu jugalah yang sebenarnya harus mereka lakukan. Nah, ketika kita melihat atas apa yang Yesus lakukan ketika Yesus duduk bersama dengan orang-orang pemungut cukai dalam hal ini, kemudian mengatakan kepada kita Yesus tahu apa yang ada di dalam hati orang-orang Farisi pada saat itu. Sehingga reaksi atas apa yang disampaikan oleh Yesus kepada orang-orang Farisi pada ayatnya yang ke-12, Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, kalau ditanya kepada kita apakah Matius pernah berjumpa dengan Yesus sehingga respon atas pemanggilan Yesus kepada Matius itu direspon dengan sangat cepat. Mengatakan kepada kita bahwa kemungkinan berjumpa belum pernah. Tetapi karena pelayanan Yesus yang sudah berulang-ulang kali terjadi, dan ini yang mungkin sudah sampai ke telinga Matius, sehingga Matius tidak lagi memikirkan hal-hal yang lain ketika Yesus datang dalam proses pemanggilan kepada Matius, Matius langsung merespon apa yang Yesus lakukan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, atas tindakan yang dilakukan oleh Matius, bagaimana ia langsung mengiyakan tawaran Yesus. Yang jika dibandingkan dengan beberapa orang di beberapa kitab, bagaimana mereka merespon pemanggilan Yesus, mereka tidak langsung mengiyakan. Bayangkan mereka harus membutuhkan waktu untuk dapat menjawab, untuk dapat merespon pemanggilan Yesus di dalam kehidupan mereka. Nah, ketika kita melihat atas keputusan yang dilakukan oleh Matius merespon pemanggilan Yesus, mengatakan bahwa Matius mempertaruhkan masa depannya. Tetapi Matius tidak mempermasalahkan semuanya itu, apalagi berkaitan dengan jabatannya sebagai pemungut cukai. Yang kemungkinan ketika Matius meninggalkan jabatan itu, akan banyak orang yang datang menginginkan jabatan yang dulu dipegang oleh Matius. Tetapi Matius tidak memperhitungkan hal itu. Matius melihat bahwa memang ia kehilangan pekerjaan. Memang ia kehilangan jabatan. Tetapi Matius merasa bahwa ketika ia memilih Yesus, ketika ia merespon pemanggilan yang Yesus berikan kepadanya, ia mengatakan bahwa ada banyak hal yang ia rasakan ketika ia merespon pemanggilan Yesus kepadanya. Bahkan atas apa yang dilakukan oleh Yesus kepada Matius, sikap pertama yang dilakukan oleh Matius selain merespon, ia kemudian mengadakan jamuan di rumahnya. Dan perikop kita menyajikan kepada kita bagaimana pemungut cukai yang lainnya datang ke rumahnya dan duduk makan bersama dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, atas reaksi
Yang coba ditampilkan, yang coba dilakukan oleh pertama-tama Yesus memanggil Matius dengan profesinya yang mungkin bagi sebagian orang mengatakan bahwa itu adalah tindakan berdosa. Tetapi kemudian atas tindakan beriman yang dilakukan oleh Yesus, Yesus bukan hanya menyembuhkan manusia secara fisik, tetapi proses pemanggilan Yesus kepada Matius adalah juga Yesus mau menyembuhkan kehidupan kita yang hidup di dalam dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, berangkat dari perikop kita di saat ini, firman Tuhan mau mengingatkan kita pertama. Yesus datang kepada kita semua sebagai orang yang sakit. Ia hendak mengobati kita. Ia hendak mengembalikan kehidupan yang Allah rancang sejak semula, yaitu menjadi berkat, mewujudkan damai sejahtera Allah. Oleh karena itu, ketika proses pemanggilan ini juga dipercayakan Allah bagi saya dan saudara-saudara, mari kita merespon itu dengan penuh sukacita. Terlebih ketika kita ada di minggu Advent yang pertama ini. Minggu Advent yang pertama ini sebagai masa di mana kita menghayati Allah datang untuk menyediakan kesempatan bagi kita supaya kita merespon karya Allah. Allah dengan segala kesetiaannya menanti kehidupan kita semua, supaya kita juga melihat bahwa Allah juga menginginkan kita untuk hidup di dalam pertobatan. Masa penantian ini bukan hanya kita menantikan Allah untuk hadir di tengah-tengah kehidupan kita, tetapi Allah juga menanti kita bagaimana kita kembali kepada hidup yang benar, meninggalkan segala kehidupan kita yang penuh dengan dosa. Sehingga ketika kita ada di minggu Advent yang pertama ini, mengatakan kepada kita bahwa marilah kita meninggalkan sikap hidup kita yang lama. Marilah kita meninggalkan sikap hidup kita yang sakit. Kita merindukan pertobatan. Kita merindukan pemulihan. Sehingga ketika Allah mempercayakan ini bagi kita semua, mari merespon kasih karunia dan anugerah yang Allah percayakan bagi kita semua. Dan kita punya tugas dan tanggung jawab yang sama. Kita akan melanjutkan karya Allah itu di tengah-tengah dunia yang Allah percayakan bagi kita semua. Selamat menghayati kasih dan kebaikan di dalam kehidupan kita. Selamat merespon pemanggilan yang Allah percayakan bagi kita semua. Mari kita melihat, sudahkah kita memberikan kehidupan kita seutuhnya untuk Tuhan pakai menjadi alatnya. Dimulai dari keluarga, rumah tangga, persekutuan dan pelayanan kita. Bahkan dalam kehidupan kita dimanapun Tuhan percayakan kita ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.